Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhridwan Febrian dari SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil aksi nyata mempraktikkan supervisi akademik menggunakan paradigma coaching. Adapun tahapan supervisi akademik dengan paradigma coaching yaitu 1. Pra-observasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi. Yang pertama akan kami sampaikan dokumentasi kegiatan tahapan pra-observasi supervisi akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik yang saya praktekkan pada kesempatan kali ini, saya awali dengan kegiatan pra-observasi. Kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Selanjutnya, untuk kegiatan pra-observasi, saya akan melaksanakan percakapan dengan Ibu Sri Purwanti dari SD Negeri Karangasem yang mengajar di kelas 5. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Ridwan. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik terkhusus untuk supervisi praktik pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas Ibu. Ya, sebutkan Untuk yang selanjutnya mohon izin nanti selama proses pengamatan saya akan mencatat beberapa hal-hal penting selama proses pembelajaran. Silahkan, Nah, kemudian untuk kegiatan observasi nanti, tujuan pembelajaran Bu Purwanti yang akan dilaksanakan yaitu tentang apa, Bu? Rencananya saya akan menyampaikan tema, karena ini sudah hampir selesai tema 8, berarti di akhir tema 8, subtema 3 pembelajaran 6 itu materinya tentang gambar cerita, kemudian teks non fiksi. Itu materinya. Itu sekitar materian. Berarti ada 2 mata pembelajaran ya? Mupelnya nanti SPDW yang untuk observasi ini 2 mupel itu. SPDW dan bahasa Indonesia? Ya, SPDW dengan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya selama proses pembelajaran nanti, adakah kompetensi atau area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Pur? Pastinya setiap pembelajaran ada capaian yang ingin diraih setiap guru dan siswa pada umumnya gitu. Sesuai dengan materinya saya mengharapkan anak-anak itu bisa membuat gambar cerita mulai dari persiapannya, membuat gambarnya sampai akhir jadi gambar cerita itu, kemudian bisa menceritakan gambar itu yang mereka gambar itu tentang apa, peristiwa kah atau benda kah atau apapun lah itu. Jadi anak bisa punya kompetensi selain keterampilan menggambar, tapi juga keterampilan untuk mengekspresikan gambar itu, menceritakan semuanya. Seperti itu, dan bisa menemukan cerita-cerita, kalau hubungannya dengan bahasa Indonesia berarti tentang cerita-cerita non-fiksi. Seperti itu yang mungkin nanti bisa dicari dari lingkungan sumbernya atau imajinasi anak tentang keluarganya atau lingkungannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sudah tergambar dengan jelas tentang rencana pembelajarannya dan target-targetan untuk peserta didiknya atau siswanya apa yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Kemudian secara khusus untuk Bu Pur, melalui supervisi akademik ini adakah kompetensi atau area pengembangan untuk Bu Pur sebagai guru yang dapat saya bantu melalui kegiatan supervisi akademik ini? Sangat butuh bantuan juga dari Pak Ridwan. Kemampuan saya sendiri, kompetensi dari saya sebagai guru, saya menyadari mungkin saya masih perlu
keterampilan atau teknik-teknik atau strategi untuk membawa anak itu tetap fokus di pembelajaran. Jadi tidak hanya bertahan beberapa menit saja. Ketika belajar anak itu bisa berlangsung lama fokusnya dengan pembelajarannya, dengan segala kegiatan di pembelajaran itu. Karena setiap pembelajaran waktunya pasti tidak sebentar, dan anak pasti bosan. Nah, untuk itu saya mohon bantuannya nanti untuk bisa mengembangkan potensi saya di khususnya di strategi atau teknik-teknik apalah nanti yang mungkin Pak Ridwan Perso bisa membantu saya. Berarti secara khusus itu tadi kompetensinya tentang pengondisian kelas, yaitu untuk mendesain agar siswa itu bisa fokus selama pembelajaran. Dan tetap tertarik gitu loh. Untuk sementara ini yang sudah Bu persiapkan untuk mengembangkan pengondisian kelas agar siswa tertarik itu seperti apa yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan observasi gitu? Kalau saat ini saya mempersiapkannya saya berusaha membuat media yang bisa menarik anak, entah itu bentuk berwarna-warna atau menggunakan PowerPoint yang ada warna atau gambar-gambar ataupun video. Itu biasa yang selama ini saya gunakan seperti itu. Tapi nanti mungkin dengan kegiatan dengan Pak Ridwan ini, Pak Ridwan bisa menemukan seharusnya saya tambah apa dengan teknik apa, itu mohon masukannya nanti dari Pak Ridwan. Saat ini itu saya menyiapkan media-media yang menurut saya itu menarik untuk anak sehingga anak tetap mau melihat, paling tidak melihat lah. Kalau anak itu sudah mau melihat, pasti nanti bisa kita ajak belajar. Seperti itu Pak Ridwan. Baik, terima kasih sudah tergambar untuk strategi yang diterapkan. Pada intinya pada kesempatan kali ini kita juga belajar bersama, Ibu, sharing-sharing bersama. Semoga nanti melalui kegiatan observasi ini kita bisa mendapatkan pengembangan kompetensi yang meningkatkan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk selanjutnya untuk kegiatan observasi ini akan kita laksanakan hari apa, waktunya bagaimana dari Bu? Nanti hari Jumat aja nggih, hari Jumat bisa, tanggalnya 14 April 2023 karena kebetulan di jam-jam pertama itu jamnya tematik, jadi bisa nanti dipakai dan menurut saya lebih efektif ya karena masih jam pagi, anak masih dari rumah masih seger ingatannya, belum tercampur dengan hal-hal yang lain atau melihat sesuatu yang lain. Seperti itu Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menantikan untuk nanti bisa observasi pada hari Jumat tanggal 14 April. Dan mohon izin sekali lagi, mohon izin untuk melakukan observasi di kelas Bu pada pembelajaran tentang tema 9. Tema 8? Oh, tema 8. Tema 8. Mungkin demikian untuk kegiatan pasca observasi. Kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya, kegiatan observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, akan kami sampaikan tahapan observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Senyum ceria. Yes, yes. Allahu Akbar. Hari ini masuk semua ya? Berarti alhamdulillah sehat semua.
lagi. Siva, Asdu tidak pakai. Cewek-cewek tidak pakai ya, hanya 2 yang pakai. Cowok-cowok alhamdulillah semua pakai. Lain kali atau mulai besok setiap ke sekolah seragam harus lengkap sesuai harinya. Kalau hari Senin dan Selasa seragamnya apa? Kelengkapannya apa kalau merah putih? Dasi, ikat pinggang itu
pewarnaan ada teknik pewarnaan basah. Alatnya, kalau basah itu alatnya apa berarti untuk mewarnai? Cat air, tinta, ada lagi? Cat minyak. Semua yang berbentuk cair dan membutuhkan pengencer. Berarti ada teknik basah, ada teknik kering. Apa teknik kering contohnya? Oke, tepuk tangan buat kita.
tapi mungkin tujuannya sama untuk melestarikan budaya. Biasanya acara-acara itu diabadikan atau agar bisa diingat lagi kan perlu apa? Perlu dilestarikan. Selain perlu dilestarikan, ada dokumentasinya. Kita bisa tahu, oh itu tari piring, itu karena ada gambarnya, ada videonya, ya kan? Nah berarti juga diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil gambar atau membuat gambar sendiri. Seperti tadi ada gambar yang bisa bercerita. Oke, sikap baik apa yang dapat dijadikan menjadi hidup dan lingkungan itu menjadi lebih baik? Sikap baik apa? Toleransi ada. Toleransi berarti tidak hanya tentang suku, bisa tentang budaya, bisa toleransi tentang agama. Apa lagi? Suku tadi sudah. Keragaman daerah. Berarti itu maksudnya ke budaya. Toleransi beragama, toleransi dalam hal budaya, adat, dalam ras atau warna kulit. Oke. Selain toleransi, hal baik apa? Agar di sekitar kamu dengan tetangga yang berbeda daerah asalnya beda bisa baik, tidak saling menghina, mengejek atau saling bertukar informasi tentang masing-masing. Atau udah? Oke. Sebelum diakhiri ada beberapa soal. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri di bukunya masing. Ada soal ya 1 sampai 5. Jawabannya saja. Masih ada bukunya juga tadi ya. Kasih uang ya kan? Jawabannya saja. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, apa yang dari anak-anak rasakan? Perasaanmu bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Senang. Kenapa senang? Oh, bisa berkumpul dengan teman, bisa bertemu dengan teman, berkelompok dengan teman, berdiskusi. Apa lagi? Selain senang? Selain senang apa lagi? Apa hanya senang saja? Semangat. Apa lagi? Sudah. Ceria.
Dan tahapan yang ketiga akan kami sampaikan tahap pasca observasi supervisi akademik. Oke, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tahapan kegiatan supervisi akademik. Pada tahap ini, yaitu sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Setelah pada kesempatan sebelumnya melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu Sri Purwanti di kelas 5. Nah, setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, terdapat beberapa hal catatan-catatan mengenai proses praktik pembelajarannya. Kemudian pada kegiatan pasca observasi ini akan kami ulas dan kami laksanakan untuk tindak lanjutnya. Nah, berikutnya kami akan awali untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Oke. Selamat siang Bu Pur. siang Pak Ridwan. Oke, Malaysia untuk kesempatan kali ini kemarin terima kasih sudah diizinkan untuk mengamati atau melakukan observasi selama pembelajaran di kelas gugur. Ya, sama-sama. Oke, setelah melaksanakan kegiatan observasi, saya menemukan beberapa catatan terkait dengan praktik atau proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh gugur. Oke, nah pada kesempatan kali ini mohon izin untuk kita laksanakan kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan dan mengulas terkait dengan praktik pembelajarannya. Oke, mungkin untuk yang pertama bisa Bu sampaikan terlebih dahulu tentang refleksi pembelajaran yang telah Bu laksanakan. Terima kasih Pak Ridwan. Untuk refleksi saya sebagai guru di kelas 5 kemarin ketika praktek pembelajaran menurut saya ada beberapa hal yang memang mungkin menurut saya sudah baik atau sudah berjalan baik, tapi juga masih ada beberapa yang perlu masukan dari Pak Ridwan, perbaikan saya ke depan nanti. Menurut saya kalau yang hal-hal yang baiknya pembelajaran mungkin sudah sesuai dengan materinya atau tidak keluar dari Sesuai tema, dengan tujuan, sesuai dengan tujuan saya kemarin dengan bahasa Indonesia dan SPDP dan fokusnya di gambar cerita dan teks non fiksi sudah sesuai. Untuk hal-hal yang kurangnya menurut saya kemarin di tengah-tengah pembelajaran itu anak ada yang masih ngobrol sendiri ketika ada petunjuk untuk mengerjakan tugas atau petunjuk dari saya atau perintah untuk mengerjakan tugas, anak-anak masih ada yang bicara sendiri sehingga ketika mau mulai mengerjakan masih ada yang bertanya, tadi perintahnya apa Bu? Gitu. Padahal menurut saya suara saya juga sudah keras, tapi anak masih kenapa ya Pak? Gitu. Ya mohon masukannya nanti dari Pak Ridwan seperti itu. Oke, terima kasih Bu sudah menyampaikan untuk refleksi terkait dengan hal yang sudah baik dan yang kedua yang perlu perbaikan untuk kedepannya. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bu juga sejalan dengan apa yang saya temukan dalam kegiatan observasi. Yang pertama untuk kegiatan yang sudah baik atau yang sudah sesuai, secara umum dari proses pembelajarannya sudah bagus, pelaksanaannya sudah runtut, kemudian tujuan belajarnya sudah tercapai. Selain itu saya menemukan hal yang menarik selama dalam proses pembelajaran, ternyata dalam pelaksanaannya itu sudah menyangkut pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu ya? Sudah mempelajari pembelajaran berdiferensi, terutama yaitu yang pertama pembelajaran yang berdiferensiasi konten. Konten itu memuat pembelajarannya dari buku tadi ada yang disampaikan oleh membaca, ada yang presentasi, kemudian buku sendiri juga menjelaskan itu sudah mencakup auditori, terus visual, kemudian kinestetik karena ada tadi yang presentasi juga, ada yang diskusi juga sudah bagus seperti itu. Kemudian untuk yang kedua sudah terkait juga dengan kompetensi sosial emosional karena tadi Bu di awal sudah mengkondisikan anak untuk siap belajar, itu menyangkut dengan kesadaran dirinya, kemudian bagaimana untuk berdiskusi kelompok, itu ternyata sudah mencakup tentang manajemen diri dan kemampuan untuk berrelasi dengan teman. Sudah bagus seperti itu yang sudah sesuai. Nah kemudian yang menjadi catatan juga memang ada beberapa anak yang masih belum konsentrasi penuh dalam pelajaran karena yang ditargetkan dikembangkan oleh guru di awal yaitu bagaimana memberikan siswa untuk berkonsentrasi penuh. Memang ada beberapa anak yang masih
bermain sendiri Iya. atau istilahnya bicara sendiri Bicara ya. sama temannya, gitu. Terutama asik dengan temannya Iya. yang klik gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal yang perlu diperbaiki ya. Mungkin ini dari Bu Pur sendiri, apakah yang tadi yang perlu diperbaiki tadi itu kita akan bahas bersama atau ada Ya. topik yang lain? Sementara itu dulu aja Pak Ridwan, karena untuk pembelajaran berikutnya nggak mungkin nanti terulang kejadian seperti itu. Oke. Keinginan saya seperti itu, agar Oke. tidak terulang lagi. Berarti topiknya untuk tadi yang mengatasi Bu, Untuk tetap mengendalikan fokus anak selama pembelajaran tidak bosan. terutama yang itu yang Iya, bicara sendiri itu ya. karena itu pasti awalnya mungkin anak-anak itu ada yang merasa sudah jam sekian ingin keluar atau ingin kemana atau ingin ngobrol dengan Iya, temannya iya. secara seperti itu Pak Iya, Ridwan. iya. Oke, baik. Jadi tujuannya Bu Pur tadi bagaimana tujuannya terkait dengan permasalahan ini, targetnya berikutnya? Anak tetap fokus selama pembelajaran dan tetap tertarik. Oh, Tidak- Tidak terganggu fokusnya. dengan hal Meskipun yang sudah lain. durasi Sudah berjalan lama, anak Minatnya tetap bagus gitu tetap ya. ada Iya. gitu. Iya. Nah, melihat targetan dari atau tujuan yang ingin dicapai atau targetan idealnya dari Bu Pur bahwa pelajaran itu yang anak-anaknya bisa fokus dan bisa antusias. Nah, kira-kira mengapa anak-anak itu dalam pembelajaran bicara sendiri bahwa tidak fokus gitu dari Bu Pur dan pandangannya? Kalau menurut Memperkirakan. saya mungkin karena tadi sudah berjalan agak lama, apa ada perasaan mulai bosan mungkin Pak Ridwan ya? Iya. Mulai bosan atau ya pasti mungkin bosan itu akhirnya membuat mereka udahlah saya ngobrol aja, terus saya membuat apalah, terus saya ngajak bicara teman Saya kira juga itu masuk ke mungkin. tahap perkembangan anak juga nih karena Iya. tingkat konsentrasinya kan bertahannya juga bisa Tidak cukup lama bertahan lama ya. Iya. Nah, Gitu. kalau mengatasi itu dari Bu Pur ada pandangan solusi atau alternatif bagaimana gitu? Mungkin dalam pembelajaran ada variasi hiburan atau apa namanya itu ice breaking atau apa itu ya. Di tengah-tengah ketika nanti anak udah mulai mau bicara sendiri atau bermain, kita sudah tahu berarti kita saatnya untuk memberikan ice breaking yang menarik seperti itu. Mungkin begitu ya Pak Ridwan. Ya, bisa. Tapi ya, Kalau ice breaking mungkin itu kan memang ada. sudah banyak diterapkan ya, terutama kalau kita di pelatihan guru itu kan Iya. pasti di tengah-tengahnya ada sedikit Iya. ice breaking. Oke, itu hal yang Meningkatkan menarik ini yang lagi, bisa iya. diterapkan. Kalau untuk rencana gambarannya, bagaimana untuk menerapkan ice breaking di kelas? Bu Pur gambarannya bagaimana ya? Ya, yang jelas berarti saya harus mencari referensi ice breaking yang menarik, yang tidak membosankan, dan ketika mau digunakan tidak digunakan lagi di hari berikutnya, sehingga nanti Ya, anak juga akan bosan lagi. Kemarin Iya, sudah iya, Bu iya. ini Bu. Iya. Pasti harus dengan variasi ya. ice breaking atau mungkin diganti dengan alat atau apapun Iya, iya, itulah. iya. Yang penting ada variasi ice breaking setiap harinya. Iya, betul. Kayak referensinya di YouTube itu juga cukup banyak ya. Di Mungkin film itu. sepertinya juga bisa kita cari untuk Oke. referensi yang seperti ini. Kemudian setelah dicari referensi dari Pur, langkah selanjutnya Kalau referensi pasti banyak gitu Pak Ridwan. Menurut saya mungkin saya harus menentukan ice breaking yang sesuai dengan karakter murid saya, khususnya di kelas 5. Karena menurut saya setiap kelas itu karakter anaknya beda-beda. Oh, betul. Iya, Belum tentu iya. ice breaking di kelas 5 saya terapkan di kelas yang lain itu juga diterima oleh anak-anak ataupun anaknya juga senang. Mungkin ada nggak suka itu. Nah, itu kan bisa jadi seperti Iya, jadi betul, saya betul, iya. harus menentukan Mintanya kira-kira beda ini ya. kira-kira yang sesuai dengan murid saya itu ice breaking yang seperti ini. Iya. Seperti itu mungkin Pak. Mungkin Iya, ya, bisa, karena ini bisa. baru gambaran ya. Iya. Gitu. Oke. Oke, rencana yang bagus ya. Untuk mendukung rencana dari Bu Pur tadi untuk menerapkan ice breaking di kelas, apa hal yang bisa membantu biar lebih lancar seperti itu? Mungkin ini ya, ada alat bantunya atau mengajak anak dengan temannya. Jadi ice breakingnya tidak hanya dengan tepuk, tapi Iya. juga dengan gerakan dengan temannya atau Iya. saling pokoknya dengan variasi gerakan dengan anak lah, tidak hanya anak sendiri tapi Iya, dengan iya. temannya, melibatkan dengan temannya atau benda yang dia pegang atau benda yang mereka senangi, mungkin seperti itu mungkin Pak Ridwan. Iya, sip. Iya, bisa hal yang membantu seperti itu. Iya. Nah, untuk selanjutnya langkah yang segera dilakukan setelah mengetahui hal-hal yang
dibutuhkan. Oke. Kalau itu ya berarti saya harus segera menerapkan di pembelajaran saya berikutnya. Karena kemarin ini sudah menemukan hal seperti ini, ya harus segera saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Dan seterusnya, berikutnya dan seterusnya. Iya. Seperti itu mungkin Pak Ridwan. Kalau sekali diterapkan pasti ditunggu-tunggu anak-anak Ya, mungkin apalagi ya besok gitu. Iya, Ya mungkin. Ya, itu bisa hal yang menarik yang bisa diterapkan Iya. untuk dikembangkan untuk depannya terkait dengan pengondisian anak tentang agar bisa fokus dalam belajarnya. Saya berharap untuk kedepannya hal ini bisa menjadi perbaikan untuk ke depan ya. Mungkin bisa Bu Pur bisa sampaikan bagaimana kesannya Bu Pur selama kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik, terutama dengan percakapan coaching setelah atau pasca observasi ini. Menarik ya Pak Ridwan, ternyata bayangan saya tadi pembelajaran ya sudah, saya menyiapkan pembelajarannya, medianya, kemudian penilaian sudah selesai. Ternyata ada, saya harus paham kapan saya harus masuk ice breaking, kapan saya harus melihat anak sudah bosan apa belum. Ternyata seperti itu gitu. Ternyata tidak hanya guru itu menyiapkan perencanaan belajarnya, baru belajarnya sampai ke tahap akhirnya. Ternyata banyak hal sebenarnya yang menarik yang perlu dipersiapkan. Jadi dengan adanya supervisi akademik ada hal-hal tak terduga yang bisa kita gali. Dan ada istilah-istilah baru mungkin yang tadi Pak Ridwan sampaikan. Diferensiasi apa tadi konten atau apa lagi. Selama ini mungkin saya belum pernah dengar, mungkin juga pernah ada kegiatan yang mirip tapi istilahnya mungkin berbeda. Seperti itu Pak Ridwan. Seperti itu bisa menjadi lanjut untuk perbaikan juga. Tapi untuk pada supervisi akademik ini saya kira untuk kita fokuskan hal permasalahan tadi sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama kegiatan supervisi akademik. Demikian seperti itu, semoga nanti kedepannya anak-anak bisa semakin antusias, semakin berminat dan konsentrasi dalam belajar. Ya, amin. Bantuannya Pak Ridwan kalau saya butuh bantuan. Saya misalnya belajar bersama. Ya, intinya itu belajar bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.